Ada sebuah sumber menyebutkan bahwa di sebuah negara ketika masyarakatnya itu minuman mereka kemasukan lalat, maka lalat itu dibuang, kemudian minumannya diminum. Mereka ekonomis. Pada negara yang berbeda atau masyarakat lain, mungkin termasuk kita yang ada di Indonesia ini, ketika minuman kita kemasukan lalat, itu kita lebih memilih untuk membuang kedua-duanya. Lalat sama minumannya sama-sama dibuang. Berbeda di tempat yang lain lagi, ketika minuman mereka kemasukan lalat, maka lalatnya justru diperes, Pak, biar cairannya itu masuk lagi ke dalam minumannya, lalu lalatnya dibuang, minumannya diminum. Ini orang-orang yang pelit alias bakhil. Nah, persoalannya bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim dalam menghadapi persoalan ini. Masyarul muslimin rahimakumullah, sebelum menjawab pertanyaan ini, ada dua hal yang sebaiknya bagi kita untuk kita ketahui. Ini karena persoalan yang sangat penting. Yang pertama, bahwa setiap ucapan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti benar. Saya ulangi lagi bahwa setiap ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama dalam periwayatannya oleh para ahli hadis dan mereka mengatakan itu sahih, maka ucapan Nabi tersebut pasti benar adanya. Itu poin satu. Poin yang kedua, bahwa tidak setiap ucapan yang benar adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Poin pertama tadi, bahwa setiap ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Di antara buktinya, ayya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, bahwa orang-orang yang hidup setelahku akan menjumpai perselisihan yang begitu banyak. Dan itu kita saksikan hari ini. Banyak banget perbedaan, perselisihan yang terjadi di kalangan umat Islam. Bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW justru menyebutkan orang-orang Yahudi itu terpecah menjadi 71. 70 neraka, yang satunya surga. Orang-orang Kristen itu terpecah menjadi 72. 71 masuk neraka, yang satunya surga. Islam terpecah menjadi 73 firqah, yang 72 terancam masuk neraka, yang satunya itu masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk yang satunya. Masyarul muslimin rahimakumullah, masih banyak sebetulnya ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di kemudian hari terbukti akan kebenarannya. Bahwa tidak setiap ucapan yang benar adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya sebuah hadis yang mungkin masyhur. Saya waktu masih SMP itu belajar dan hafal hadis ini. Apa katanya? Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walau jauh di negeri Cina. Kalau dilihat masyarakat muslimin rahimakumullah, ucapan yang seperti ini sesuai dengan spirit dalam Islam, di mana Islam memberikan motivasi yang sangat besar untuk menuntut ilmu. Tapi ternyata ucapan ini dulu waktu saya belajar adalah ucapan Nabi, kata guru saya dulu. Tetapi setelah diselidiki, dia bukanlah ucapan Nabi. Meskipun benar, tapi bukan ucapan Nabi. Yang kedua, masyarul muslimin, barangkali juga kita hafal kalimat ini. Sebuah ucapan yang disandarkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal dia bukanlah ucapan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Ada seorang profesor doktor Mustafa Yaqub yang dulu pernah jadi imam di Masjid Istiqlal Jakarta, punya buku, Pak. Bukunya itu berjudul Hadis-hadis Bermasalah. Beliau memasukkan yang kalimat pertama dengan yang kedua ini ke dalam buku tersebut. Setelah dicek, kata beliau, kalimat ini tidak terdapat di dalam buku hadis manapun.
yang diketahui oleh dia itu adalah ucapan daripada Imam Asy-Syafi'i yang beliau dapatkan dalam kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Saya coba cek pada dalam kitab Maktabah Asy-Syamilah, ternyata memang iya benar ada ucapan itu dalam kitabnya Imam An-Nawawi. Tapi ucapan Asy-Syafi'i yang disebut oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya hanya 2 penggalan kalimat, man arada dunya fa alaihi bil ilmi, yang kedua wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Yang ketiga itu enggak ada, entah dari mana datangnya. Tapi kata Profesor Dr. Muhammad Yakub, Profesor Mustafa Yakub, ini juga perlu diteliti. Benar enggak ucapan ini ucapannya Imam Asy-Syafi'i? Karena di dalam kitabnya Imam An-Nawawi beliau tidak menunjukkan rujukannya itu kemana. Masyarul muslimin rahimakumullah, terkait dengan persoalan ini mari kita renungkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Ilm, demikian juga Al-Imam Muslim dalam kitab Muqaddimah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas nama Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia mempersiapkan dirinya untuk menempati tempatnya di neraka. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapapun di antara kita, makanya dalam meriwayatkan sebuah hadis benar-benar berusaha untuk mengecek kepada sumber aslinya. Kembali kepada persoalan semula, masyarul muslimin rahimakumullah, tentang sikap kita terhadap lalat yang masuk ke dalam minuman salah seorang di antara kita. Ada bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Al-Bukhari, kitab permulaan penciptaan. Beliau mengatakan begini, idza waqa'a dzubab fi syarabi ahadikum, apabila lalat itu jatuh kepada minuman salah seorang di antara kalian, falyaghmishu, maka tenggelamkan lalat itu ke dalam minuman tersebut. Sumali yanzihu, kemudian diangkat lalatnya. Apa alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa inna ihda janahaihi da'an wal ukhra shifaan, bahwa di antara sayapnya lalat itu, yang kiri atau yang kanan, itu ada penyakit dan yang satunya lagi terdapat obat. Profesor Dr. Zaglul An-Najr dalam sebuah bukunya tentang sains dalam hadis, beliau membawakan syarah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa sayap yang ada pada lalat itu di sebelah kirinya mengandung penyakit, dan setiap kali dia jatuh ke dalam minuman salah seorang di antara kita, maka yang dia gunakan adalah sayap yang ada penyakitnya, yang ada kumannya, sebagai bentuk pertahanan diri. Maka Nabi Muhammad SAW memberikan solusi agar bisa netral, harus ditenggelamkan, sehingga yang satunya ada obatnya, bisa menjadi penawar dari penyakit yang dibawa oleh lalat itu sendiri. Ini yang diperintahkan oleh Nabi. Lalu bagaimana sikap kita? Yang pertama, kalau kita meyakini sabda Nabi Muhammad SAW dan tidak terselipi keraguan barang sedikit pun, maka kita boleh mengamalkan yang pertama seperti yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk dari realisasi dari firman Allah, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang datang dari Nabi ambil, dan apa yang dilarang tinggalkanlah. Itu poin yang pertama. Kita boleh memilih untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan keyakinan. Pertama. Yang kedua, kita boleh meninggalkannya. Kalau kita meragukan akan kesterilan daripada minuman itu sendiri, kita nggak yakin apakah minuman itu sudah bersih dari penyakit, maka boleh untuk tidak meminumnya. Allah berfirman, wala tulqu bi aidikum ila tahluka, jangan kamu jatuhkan dirimu di dalam kebinasan. Jadi ini merupakan bentuk daripada kehati-hatian kita terhadap sebuah penyakit. Dalam sebuah riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, la dharara wala dirar, jangan sampai kita menimbulkan bahaya bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Kemudian sikap yang ketiga, ketika berada dalam keadaan darurat, maka tidak ada pilihan lain. Hadis inilah yang menjadi pedoman buat kita. Misalnya kita berada di tengah hutan, tidak ada makanan, tidak ada minuman kecuali minuman yang telah ditampur lalat, maka kita wajib meminumnya. Karena dua keadaan buat kita.
kalau nggak minum mati karena haus. Yang kedua, belum tentu mati, karena ini ada petunjuk dari Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita sekalian. Terima kasih atas semua perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.